سألت الله بينا يبلغنا أمانينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menelusuri kedekatan Kesultanan Banjar dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta anak cucunya. Karena banyak sekali sejarah yang mencatat kedekatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta anak dan cucunya dengan Kesultanan Banjar. Ikuti terus video berikut ini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di area pemakaman Kesultanan Banjar yang berada di Karanghintan. Di sini bermakam Raja Banjar Sultan Sulaiman Rahmatullah atau ayah dari Sultan Adam Al-Wathiq Billah. Sultan Sulaiman Rahmatullah ini sangat dekat dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari serta anak cucu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini terbukti tertulis di dalam catatan sang guru Sultan. Sultan Sulaiman Rahmatullah adalah Sultan Banjar ke-12 bin Sultan Tahmidillah. Beliau lahir pada tahun 1733 Masehi atau 1158 Hijriah di Keraton Bumi Kencana Martapura. Sultan Sulaiman Rahmatullah dari terah ayahnya yaitu bin Sultan Tahmidillah, bin Sultan Tamjidillah, bin Sultan Tahmidullah, bin Sultan Tahlilullah, bin Sultan Sa'idillah, bin Sultan Ainayatullah, bin Sultan Musta'in Billah, bin Sultan Hidayatullah, bin Sultan Rahmatullah, bin Sultan Suryansah Kuin Banjarmasin. Sultan Sulaiman Rahmatullah dari terah ibunya ialah bin Ratu Syarifah Aminah binti Syarif Nuh Mufti di Prambanan, Jawa Tengah, dan saudara-saudara Sultan Sulaiman Rahmatullah yaitu Ratu Sekarsari atau Ratu Saribanun bersuamikan Sultan Abdurrahman Al-Qadri Pontianak, Sultan Rahmatullah, Pangeran Muhammad, Pangeran Tata, Pangeran Daud, Ratu Ishak, Ratu Salamah, Ratu Airmas, Ratu Mahmud, Ratu Wahidin, Ratu Tapa, Ratu Pajang, Ratu Halimah, Ratu Qasim, Ratu Nata Kesuma, Ratu Aminah. Sultan Sulaiman Rahmatullah mempunyai 9 orang istri, yaitu Ratu Intan Sari, Nyai Siti Gading, Nyai Rumangi, Nyai Unangan, Nyai Ratna, Ratu Kencana Kumalasari, Nyai Sari, Nyai Minah, dan Nyai Taisah. Anak-anak Sultan Sulaiman Rahmatullah yaitu Sultan Adam Al-Wathiq Billah, Pangeran Husein Mangkubumi, Ratu Haji Musa, Pangeran Perbatasari, Pangeran Kasir, Pangeran Sungging Anom, Ratu Umi, Pangeran Wijaya Kusuma, Ratu Mahmud, Ratu Masyuhud, Pangeran Ahmad, Pangeran Mahmud, Pangeran Hamim, Pangeran Muhammad, Pangeran Ahmid, Pangeran Singasari, Pangeran Tosin, Pangeran Wahid, Pangeran Dipata, Ratu Marta, Pangeran Padil, Pangeran Tahmid, dan Pangeran Kusairi. Sultan Tahmidillah atau Pangeran Tahmid, ayah dari Sultan Sulaiman Rahmatullah, pada tahun 1730 Masehi beliau berlayar ke tanah Jawa, tepatnya di daerah Prambanan untuk memperdalam ilmu agama. Sekian lama belajar menuntut ilmu agama, Pangeran Tahmid, ayah dari Sultan Sulaiman Rahmatullah, yang beliau pada masa itu baru berusia 25 tahun dan belum menjabat sebagai Sultan Banjar, karena Kesultanan Banjar pada masa itu dipimpin oleh kakeknya yaitu Sultan Tahmidullah sekitar tahun 1716 sampai dengan 1734. Pangeran Tahmid atau ayah dari Sultan Sulaiman Rahmatullah, beliau menuntut ilmu di Pulau Jawa Prambanan kurang lebih 2 tahun saja. Pada tahun 1732 Masehi, Pangeran Tahmid sebagai cucu dari Sultan Banjar yang menuntut ilmu agama di Pulau Jawa, maka oleh guru beliau dinikahkan dengan salah seorang putri guru beliau yang bernama Syarifah Aminah. Pangeran Tahmid dikenal di Pulau Jawa
dengan sebutan Pangeran Hijau karena seringnya beliau memakai pakaian berwarna hijau. Pangeran Tahmid atau Pangeran Hijau yang diambil menantu oleh guru beliau sendiri, tujuannya untuk mempererat hubungan diplomasi dengan Kesultanan Banjar. Pada sekitar tahun 1732 Masehi, Pangeran Tahmid, ayah dari Sultan Sulaiman rahmatullah, pulang ke tanah Banjar bersama istrinya dan diantar oleh mertua dan rombongan-rombongan gurunya, yang mereka itu kebanyakan dari golongan habaib atau zuriat Rasulullah SAW. Pada tahun 1732 Masehi, Pangeran Tahmid, ayah dari Sultan Sulaiman, tinggal di Istana Kesultanan Banjar, Keraton Bumi Kencana Martapura. Menurut catatan sejarah zuriat beliau, hasil perkawinan Pangeran Tahmid dengan Syarifah Aminah, lahirlah seorang anak perempuan dan diberi nama Putri Sekarsari atau Ratu Banun. Dan pada akhir tahun 1733 lahir lagi seorang anak laki-laki yang diberi nama Pangeran Sulaiman. Pada tahun 1734 Masehi, kakek dari Pangeran Tahmid, Sultan Banjar ke-8, yaitu Sultan Tahmidullah, wafat pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1147 Hijriah atau sekitar tahun 1734. Sultan Tahmidullah atau Sultan Banjar ke-8 inilah yang mengirim Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke tanah suci Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Sultan Sulaiman rahmatullah dibesarkan di lingkungan Istana Kesultanan Banjar di Keraton Martapura. Pada usia kurang lebih 17 tahun, beliau diajak ayah beliau Pangeran Tahmidillah untuk belajar di Teluk Alung atau yang dikenal sekarang sebagai Teluk Selong untuk belajar ilmu kesempurnaan hingga kurang lebih 25 tahun. Hal itu terjadi sekitar pada tahun 1758 Masehi. Di sekitar tahun 1764, pemerintahan Kesultanan Banjar menjadi kembar. Yang di Martapura, Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh. Yang di Banjarmasin, di Sungai Pangeran Sultan Tahmidullah II di bawah Residen Belanda Banjarmasin. Pangeran Sultan Tahmidullah II atau Pangeran Wiranata merasa terah turunannya kurang kuat dikarenakan mengambil terah Sultan Tahmidullah I yang merupakan pamannya, bukan dari terah ayahnya yaitu Pangeran Kesumadilagga Mangkubumi. Karena Sultan Tahmidullah I adalah kakak dari ayah Pangeran Wiranata. Merasa terah keturunannya kurang kuat, Pangeran Wiranata atau Sultan Tahmidullah II mengangkat dirinya sebagai Sultan Sulaiman Saidullah sekitar tahun 1772 di Banjarmasin dengan didukung oleh Residen Belanda dengan mengambil terah datunya sebagai Sultan Banjar. Sultan Tahmidullah I, penerus putra mahkotanya ialah Sultan Tamjidillah, dan Sultan Tamjidillah penerus putra mahkotanya yaitu Sultan Tahmidillah, ayah dari Sultan Sulaiman rahmatullah. Sekitar tahun 1772 di Martapura, Sultan Tahmidillah atau ayah Sultan Sulaiman rahmatullah mengangkat putra mahkota anak tertua yaitu Sultan Sulaiman rahmatullah sebagai sultan muda sekitar tahun 1772 Masehi. Pada masa itu Sultan Sulaiman rahmatullah kurang lebih berusia 38 tahun atau kurang lebih 40 tahun kalau menurut Hijriah. Dan di masa ketegangan antara dua kesultanan yang berada di Martapura dan kesultanan yang berada di Banjarmasin sekitar 1772, pada tahun itu pula datang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari tanah suci Mekah, yaitu tepatnya pada bulan Ramadan 1168 Hijriah atau bulan Desember 1772 Masehi. Kedatangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari tanah suci Mekah ke bumi Banjar membawa kesejukan dan kedamaian sebagai seorang pewaris Nabi rahmatan lil alamin, sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan masa ketegangan itu pun menjadi reda. Sultan muda atau Sultan Sulaiman sangat banyak membantu pekerjaan ayahnya. Dalam perjalanannya di usia 42 tahun, Sultan Sulaiman rahmatullah atau Sultan muda membuka daerah padang luas, Kuro hingga Tabanio, dan beliau membuka pertanian dan peternakan untuk rakyat Banjar. Ini adalah makam Sultan Sulaiman rahmatullah, ayah dari Sultan Adam Al-Wathiq Billah, yang letak makam ini berada di Desa Karangintan, Kabupaten Banjar. Konon katanya beliau diminta untuk mencari tempat kholwat yang jauh dari hiruk pikuk orang banyak. Maka dari itu ayah beliau Sultan Tahmidillah
dan juga merupakan murid dari Datu Kelampaian atau murid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ini meminta pendapat kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Atas saran dan nasihat dari sesepuh Kesultanan Banjar yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka dipilihlah Desa Karangintan sebagai Istana Kesultanan Banjar yang baru. Dan ini berlangsung selama kurang lebih 8 tahun. Pada tahun 1778 Masehi, Sultan Sulaiman rahmatullah menimba ilmu kepada seorang guru yang bernama Syekh Hatib Mahmud Hidayatullah. Oleh gurunya Sultan Sulaiman rahmatullah, beliau diarahkan menuntut ilmu kepada zuriat Khatib Dayan dari menantu gurunya. Guru Sultan Sulaiman dari zuriat Khatib Dayan ialah Syarifah Imah Nuhdiyah binti Khatib Sayyid Abdurrahman atau Ibu Syarifah Rahmah di bidang ilmu ma'rifat dan untuk dibimbing khalwat hingga usia kurang lebih 50 tahun. Pada tahun 1778 Masehi, Sultan Sulaiman rahmatullah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ratu Intan Sari atau keponakan guru beliau sendiri, Syarifah Imah Nuhdiyah, yang mana ayah dari Ratu Intan Sari telah wafat. Beliau hanya tinggal bersama ibunya saja. Dan hasil dari perkawinan ini maka lahirlah Pangeran Adam atau yang lebih dikenal dengan Sultan Adam Al-Wathiqu Billah. Dalam perjalanan hidupnya, Sultan Sulaiman rahmatullah berguru ilmu ma'rifat dan minta bimbing khalwat kepada Syarifah Imah Nuhdiyah. Dan atas petunjuk gurunya itu, beliau dianjurkan supaya membuat lahan baru dan membuat pondok baru untuk berkhalwat ke arah matahari terbit dari Kesultanan Banjar di Keraton Martapura. Sultan Sulaiman rahmatullah meminta izin kepada ayah beliau yaitu Sultan Tahmidillah untuk membangun pondok khalwat di luar kota Martapura sekaligus bermukim di sana agar jauh dari gangguan residen Belanda Banjarmasin yang selalu merusak peradaban dan perkembangan agama serta mengusik kerajaan Banjar. Untuk menentukan tempat kedudukan pondok yang baru ini, ayah Sultan Sulaiman rahmatullah yaitu Sultan Tahmidillah bermusyawarah dengan sepuh sekaligus tokoh penasehat sultan yaitu penghulu besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada tahun 1801 di bulan Safar, akhirnya Sultan Sulaiman rahmatullah mendapat izin dan membuka lahan baru untuk dijadikan pondok khalwat, dan pemerintahan Kesultanan Banjar yang akan datang akan bertempat di Karangintan. Proses pembangunan Istana Karangintan kurang lebih 8 tahun sampai dengan tahun 1807. Sultan Sulaiman rahmatullah naik tahta di Kesultanan Banjar pada usia 75 tahun. Dan di tahun 1808 di bulan Rajab bertepatan 12 Rajab, ayah Sultan Sulaiman mangkat di usia yang sangat tua. Sultan Tahmidillah dimakamkan di dalam pagar di pondok khalwatnya selepas mengaji dengan penghulu besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berdasarkan wasiat beliau sendiri, dan beliau digelar dengan penembahan dalam pagar. Sultan Sulaiman dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, beliau banyak dibantu oleh guru-guru beliau, ipar beliau, yang mana ipar beliau juga banyak dari kalangan habaib, khatib, mufti, qadi, dan penghulu Kesultanan Banjar. Beliau sering melakukan rapat berkumpul dengan guru beliau membicarakan masalah keluarga yang terpecah untuk disatukan kembali. Beliau menikahkan anak-anak dan cucu-cucu beliau dengan sepupu anak-anak cucu beliau sendiri dan membagi wilayah kesultanan dengan adipati-adipati anak beliau sendiri agar anak cucu beliau tidak bisa dipecah oleh Belanda dan kembali bersatu, karena Sultan Sulaiman rahmatullah merasa beliau sudah terlalu tua untuk memimpin Kesultanan Banjar. Beliau mengkhawatirkan anak cucu beliau dipecah belah oleh pihak Belanda. Sultan Sulaiman rahmatullah berhasil menyatukan keluarga besar Kesultanan Banjar yang saling berbeda pendapat akibat fitnah adu domba kolonial Belanda untuk meruntuhkan Kesultanan Banjar. Di dalam kepemimpinan Sultan Sulaiman rahmatullah, Kesultanan Banjar maju sangat pesat. Di Istana Kesultanan Banjar yang berada di Karangintan lebih sejuk dan tenang, jauh dari hiruk pikuk keramaian, karena istana di Karangintan jauh dari ibu kota istana yang dulu di Martapura. Dalam roda pemerintahan, Sultan Sulaiman rahmatullah dibantu Sultan Muda Adam Al-Wathiqu Billah, dan adipati-adipatinya adalah anak beliau sendiri. Sultan Sulaiman rahmatullah
Orangnya adil dan bijaksana. Beliau demikian karena banyak belajar kepada guru-guru beliau, terutama kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan beliau banyak memiliki kitab-kitab hadis yang beliau minta belikan atau dipesankan kepada gurunya, yaitu Mufti Haji Jamaluddin. Catatan ini diambil dalam kitab Haji Mufti Jamaluddin dan anak cucunya yang terbuat di dalam catatan sang guru sultan. Dan di masa pemerintahan Sultan Sulaiman rahmatullah inilah Tuan Guru Besar atau sesepuh Kesultanan Banjar yang membina kesejukan dan kedamaian Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpulang ke rahmatullah malam Selasa antara Maghrib dan Isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah atau 13 Oktober 1812 Masehi. Kembalilah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Awan mendung meliputi seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman rahmatullah merasa kehilangan yang tak dapat terlupakan. Dengan bimbingannya, Sultan menjalankan roda pemerintahan begitu damai, tentram dan sejuk. Sultan Sulaiman rahmatullah sebagai seorang murid seringkali meminta pendapat jika ia menemui kesulitan dalam berbagai hukum dan masalah. Dengan kehadiran anak cucu zuriat guru beliau, Sultan merasa terobati karena zuriat guru beliau juga menjadi guru-guru Kesultanan Banjar. Setelah wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, banyak perubahan di negeri Banjar. Pihak Belanda di Banjarmasin mulai berani merongrong Kesultanan Banjar. Pihak Belanda kembali mau menguasai Martapura. Sultan Sulaiman rahmatullah wafat pada hari Rabu 4 Rabiul Awal 1240 Hijriah atau 27 Oktober 1824 Masehi, dimakamkan di samping istana Kesultanan Banjar Karangintan. Di Alkah Kesultanan Banjar yang berada di Karangintan ini juga banyak kerabat Kesultanan Banjar yang bermakam di sini, termasuk istri dari Sultan Sulaiman itu sendiri. Di area Alkah Kesultanan Banjar ini tidak hanya bermakam Sultan Sulaiman rahmatullah, tetapi juga kerabat Kesultanan Banjar yang bermakam di sini, diantaranya istri-istri beliau dan juga guru-guru Kesultanan Banjar. Yang kita lihat sekarang ini adalah bagian dari kerabat dan guru-guru Kesultanan Banjar yang berada di Karangintan. Dan makam ini alhamdulillah dibangun oleh daripada zuriat Sultan Sulaiman itu sendiri dan juga tim peduli makam Pedatuan Banjar.